여러분, 잘 지냈어요? Kita masih akan membahas tentang peribahasa dan kali ini memasuki bagian yang ke-7. Salah satu tips saya dalam menghafalkan peribahasa dalam bahasa Korea, yang pertama, kita harus tahu arti harfiah dari peribahasa tersebut. Kemudian, tahu cerita atau kisah di baliknya. Dengan demikian, kita bisa menghafal peribahasa tersebut lebih lama. Kita mulai dengan peribahasa pertama kita hari ini. 뼈는 익을수록 고개를 숙인다. 뼈 artinya padi, 는 partikel subjek, 익을수록 berasal dari kata ikta yang artinya matang, disambung dengan kata bahasa 일일수록 yang artinya semakin. Di 익을수록 semakin matang. 고개 artinya kepala, 를 partikel objek, 숙인다 berasal dari kata 숙이다 yang artinya menundukkan. Jadi arti harfiahnya adalah padi semakin matang, semakin menundukkan kepala. Pasti teman-teman sudah tahu maknanya ya, karena dalam bahasa Indonesia pun ada peribahasa yang serupa ini. Ya, semakin berilmu seseorang, maka dia semakin tidak sombong. 벼룩의 간을 빼먹는다. 벼룩 artinya kutu, 의 atau di sini saya baca ya, adalah partikel untuk menyatakan kepemilikan. Kan artinya hati, jadi hatinya milik si kutu. El partikel objek, 빼먹는다 berasal dari kata peda yang artinya merebut. Dia disambung dengan tata bahasa AO yang gunanya untuk menyatakan kegiatan yang berkelanjutan. 먹다 artinya makan. Jadi rebut dan makan. Merebut dan makan hati kutu. Ya, jadi kutu itu kan sangat kecil sekali ya. Dan binatang yang sangat remeh. Lalu hatinya bagaimana? Lebih kecil lagi. Itu pun direbut dan dimakan. Makna peribahasa ini adalah mengambil haknya orang kecil. Maksudnya orang miskin atau orang yang tidak berdaya, mereka sudah kesulitan, masih aja ada yang mengambil hak mereka. 뿅 주고 약 준다. 뿅 pada kalimat ini artinya penyakit. 주고 berasal dari kata juda, artinya memberi, disambung dengan tata bahasa go ya. 약 artinya obat, 준다 sama, berasal dari kata juda, memberi penyakit, kemudian memberi obat. Ya, arti peribahasa ini memberi orang lain kesusahan, lalu orang itu jugalah yang memberikan solusinya. Jadi seakan-akan dia kelihatan seperti orang yang baik karena dia memberikan solusi, tapi sebenarnya orang itulah yang memberikan masalah. 빈 수레가 더 요란하다. 빈 berasal dari kata bida yang artinya kosong. Sure gerobak. Ga partikel subjek. Do artinya lebih. 요란하다 artinya berisik atau ribut. Gerobak kosong lebih berisik. Agak-agak mirip dengan peribahasa yang ada di Indonesia ya, yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Pasti teman-teman sudah tahu artinya ya, orang yang tidak berilmu mereka biasanya lebih banyak omong atau lebih banyak gaya. 사공이 많으면 배가 산으로 간다. 사공 ini adalah orang yang mendayung perahu. Jadi tukang perahu. I
partikel subjek 많으면 berasal dari kata 많다 yang artinya banyak. Disambung dengan tata bahasa 으면. Masih ada yang ingat? Ya, untuk pengandaian ya. Kalau tukang perahunya banyak, P pada kalimat ini artinya kapal, G partikel subjek, 산으로. 산 artinya gunung, dan ero di sini partikel keterangan tempat tujuan. 간다 berasal dari kata kada yang artinya pergi. Kalau tukang perahunya banyak, kapal pergi ke gunung. Jadi orang yang mendayung kapal itu dia waktu mendayung sekalian mengarahkan kapal ya. Tapi kalau yang mengarahkan kapalnya ada banyak, tujuannya beda-beda, bagaimana? Kacau ya. Kapalnya bukan jalan ke tempat yang semestinya, malah nyasar ke tempat lain. Menggambarkan kondisi semakin banyak orang yang ikut campur dalam suatu masalah, yang ada bukannya cepat selesai, malah menjadi kacau. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 사촌 artinya saudara sepupu, atau bisa menggambarkan saudara yang agak jauh hubungan darahnya. I partikel subjek, tang artinya tanah, partikel objek, 사면 berasal dari kata 사다 yang artinya beli. Ya, disambung dengan tata bahasa 으면, B di kalimat ini artinya perut, G partikel subjek, 아프다 sakit. Kalau sepupu membeli tanah atau saudara membeli tanah, perut sakit. Ya, tidak jarang sakit perut itu diakibatkan karena stres ya. Ya, peribahasa ini menggambarkan orang yang iri dengan kesuksesan orang lain. 산 artinya gunung, 넘어 berasal dari kata 넘다, sambung dengan tata bahasa AO sehingga menjadi 넘어. 산 sama ya, gunung. Melewati gunung, gunung lagi. Gunung itu kan menanjak. Banyak peribahasa yang menggambarkan gunung itu sebagai sebuah kesulitan ya. Jadi sudah melewati sebuah kesulitan, ada kesulitan yang lainnya lagi. Makna peribahasa ini, semakin lama masalah yang dihadapi semakin sulit. 서당계 3년의 풍월을 읊는다. Ya, sodang itu artinya tempat anak-anak belajar di zaman dulu ya. Seperti sekolahan. Ke artinya anjing. Sodang ke ini maksudnya anjing yang ada di sekolahan. 3년 artinya 3 tahun. 3 3. Nah, nyon di sini artinya tahun. Partikel keterangan waktu. 풍월 ini hanja ya. Ini pung dari angin dan wol bulan, maksudnya mengacu pada puisi yang bercerita tentang alam, terutama angin dan bulan. Partikel objek, 읊는다 berasal dari kata 읊다 yang artinya membaca. Anjing yang ada di sekolah pada 3 tahun atau setelah 3 tahun membaca puisi. Padahal yang namanya anjing kan binatang, maksudnya istilahnya lebih bodoh daripada manusia. Tapi karena terus-terus mendengar anak-anak itu belajar membaca puisi, lama-lama dia pun mengeluarkan suara yang terdengar mirip puisi tersebut. Jadi, makna dari peribahasa ini adalah sebodoh-bodohnya orang, kalau dia mendengar atau sering bersinggungan dengan suatu hal, suatu bidang dalam waktu yang lama, maka ia pun sedikit banyak akan mengerti mengenai bidang tersebut. 3살 버릇 8가지 간다. 3살 artinya ini 3 tahun ya, umur. 버릇 artinya kebiasaan buruk. 8 artinya umur 80 tahun. Kok di sini formatnya agak beda dengan yang ini ya? Kok tidak ada kata salnya? Ini sudah pernah kita bahas di pelajaran sebelumnya.
untuk umur 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai 100. Itu dalam bahasa Korea ada namanya tersendiri ya. Kaji artinya sampai. Kanda berasal dari kata kada yang artinya pergi. Kebiasaan buruk umur 3 tahun pergi sampai 80 tahun. Angka-angkanya bukan angka-angka yang pasti. 3 tahun itu menggambarkan umur yang masih muda. Sedangkan 80 tahun itu menggambarkan usia tua. Kebiasaan buruk dari kecil kalau tidak dihilangkan akan terbawa sampai tua. Jadi ada bagusnya cepat-cepat dihilangkan. So ilko weyangkan gocinda. So artinya sapi. Ilko berasal dari kata ilta yang artinya kehilangan. Campur dengan tata bahasa go. Weyangkan ini artinya kandang untuk kuda atau sapi. Gocinda berasal dari kata gocida yang artinya membetulkan. Sapi hilang, kemudian memperbaiki kandang. Jadi sapinya sudah hilang lebih dulu, baru orang tersebut memperbaiki kandang. Artinya apa? Sudah terlambat. Hal yang dilakukan itu adalah hal yang sia-sia. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita masih akan membahas tentang peribahasa pada sesi berikutnya.